Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah, pada senantiasa kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu luar biasa. Allah masih memberikan pada kita semuanya nikmat umur panjang untuk bekal kita dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semakin kita ini hidup dan semakin kita ini diperpanjang usia kita, tiada lain doa kita kepada Allah semoga aja menjadi umur panjang yang barokah, senantiasa kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kembali lagi kita bersyukur pada Allah. Detik ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya umur panjang dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing, mengarahkan, memberi contoh kepada kita semuanya bagaimana kita ini hidup, betapa pentingnya nilai iman itu yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya terus untuk kita pertahankan sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Mempertahankan iman berarti senantiasa kita meningkatkan kualitas keilmuan kita sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu usia SD apa SMP? Rasulullah itu mulai menghafalkan Al-Qur'an itu usia SD atau SMP? 40 tahun baru menghafalkan Quran. Sedangkan kita umur kita masih 40 tahun wis gak bisa menghafalkan Al-Quran. Sudah mundur sebelum gitu ya. Tapi insya Allah semuanya ini masih semangat ya untuk menghafalkan Al-Quran pelan demi pelan ya. Kenapa Quran bukan hanya sekedar untuk kita hafalkan, tetapi bagaimana Quran itu sebagaimana Rasulullah sampaikan ketika para sahabat itu menanyakan kepada istri Rasulullah bagaimana resep kehebatan kesuksesan Rasulullah SAW yang selama ini mungkin belum pernah dilihat orang-orang yang hidup di Mekah pada waktu itu tidak sehebat Nabi Muhammad SAW. Ternyata Siti Aisyah radhiyallahu an memberikan jawabannya adalah khuluquhu Al-Quran. Perilaku Rasulullah ternyata praktek dari ayat-ayat Al-Quran. Inilah wahyu yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW begitu para mufassir memberikan keterangannya. Walaupun nanti akan ada perbedaan pendapat di antara mereka semuanya. Tapi di sini sekali lagi menjadi kekuatan yang luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Iqra, bacalah ya Muhammad. Iqra
bacalah ya Muhammad. Membaca itu berarti mengumpulkan. Membaca itu berarti mengumpulkan. Kita bisa mengatakan kata-kata Iqra karena kita paham ini hurufnya alif, qaf, ra sama hamzah. Kita bisa membaca Iqra karena bisa mengumpulkan huruf-huruf. Mengumpulkan huruf berarti kita akan mengumpulkan kata. Iqra bismi rabbika, sehingga kita disuruh untuk menganalisa, disuruh untuk mengumpulkan kata, ada informasi apa, sehingga sikap kita bagaimana. Dari wahyu-wahyu itulah menguatkan Rasulullah Muhammad SAW, di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW bagaimana Islam ini hadir akan membawa suasana yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang ada di dalam surat Ar-Rahman, sehingga Allah tanya pada kita semuanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sampaikanlah ajaran-ajaran nilai Islam ini yang penuh dengan kasih sayang ini, yang tidak akan mendolimi satu dengan yang lainnya, tidak saling merendahkan satu yang lainnya, sehingga semuanya sesuai dengan porsinya. Sehingga inilah Islam yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu Allah memberikan penguatan kepada Rasulullah bahwa ajaran yang harus disampaikan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu adalah Tuhanmu yang menciptakan. Jadi belum pernah mendapatkan wahyu, begitu mendapatkan wahyu ada nilai titik terang, bacalah semuanya, aktivitas Anda melakukan apa saja dengan menyebut nama Tuhanmu yang Dia telah menciptakan. Sehingga awal dari segala-galanya mulailah dari Allah. Mau makan, ingat kamu. Mau minum, ingat kamu. Mau pergi, ingat kamu. Kamunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini berbeda dengan tradisi orang-orang Arab pada waktu itu Mekah, yang mereka ketika akan bepergian harus menghadap dewa tertentu. Ketika akan menikahkan anaknya harus menghadap dewa tertentu. Ketika akan mendirikan rumah mungkin juga menghadap dewa tertentu. Sehingga inti dalam kehidupan mereka senantiasa hanya konsentrasi kepada dewa dan dewa, patung dan patung, berhala dan berhala. Di sini Allah mengajarkan kepada Rasulullah, mulailah segala aktivitas kamu bismi rabbikal ladzi khalaq. Disampaikan ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan walaupun manusia itu asalnya dari segumpal darah, tetapi aktivitas manusia sungguh luar biasa. Ya gitu ya. Sungguh aktivitas manusia luar biasa. Namun yang harus kita pahami adalah la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita bisa hadir di sini? Kenapa? Karena nggak punya pekerjaan? Tidak. Kita bisa hadir di sini karena kondisi kita sehat? Tidak. Ini semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sehat, di rumah nggak ada pekerjaan, dikongkon nang masjid yo angel, hadir dalam pengajian juga sulit, begitu ya. Padahal di rumah yo nganggur. Jadi kita semuanya bisa hadir di sini bukan karena kita sehat, bukan karena kita semuanya tidak punya pekerjaan. Semuanya ini harus kita yakini, khalaqal insana min 'alaq, bahwa diri kita ini ada karena ada yang mencipta. Diri kita ini bisa berbuat karena Allah yang berikan kekuatan. Ayat demi ayat inilah senantiasa memotivasi Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dikuatkan di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, yakinkan ya Muhammad, kehidupan kamu sekarang bisa seperti ini itu karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang mana? Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam,
Ya Muhammad, seakan-akan ayat ini juga memberikan motivasi pada Rasulullah, kamu nanti itu akan menjadi orang yang pintar, kamu nanti akan menjadi orang yang punya banyak ilmu. Yakinkan, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kamu nanti punya ilmu. Ilmu itu datangnya dari Allah. Makanya berbeda dengan kita saat sekarang ini, bahwa kita ini terpengaruh oleh pendidikan. Kalau kamu nggak sekolah, nggak kuliah, kamu dapat ilmu dari mana? Memang saat sekarang ini sudah disetting begitu. Tetapi yakinkan bahwa diri kita semuanya ini, ketika kita sekolah, ketika kita semuanya itu belajar, tetap yang nanti memberikan keistimewaan dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ada di antara kita semuanya yang di SD itu nilainya bagus, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Begitu usia dewasa 50, 60 tahun mesti menjadi orang sukses? Belum tentu. Kadang yang nilainya 6, 6, 6, 6, 6, 6, sekarang ini bisa menjadi orang kaya raya. Bisa? Bisa. Yakinkan di sini pada diri kita semuanya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Betapa 5 ayat yang senantiasa memotivasi kepada Rasulullah untuk senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebenaran. Di ayat yang ke-6 Allah sampaikan kepada Rasulullah, kalla innal insana layathu. Ya Muhammad, kalla, jangan begitu. Innal insana layathu. Sesungguhnya manusia itu adalah yatgha. Yatgha itu di sini menggunakan fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari' yadullu ala zamanil hadir wal mustaqbal. Ya. Jadi fi'il mudhari' yang digunakan di sini adalah fi'il mudhari'. Yatgha dari kata-kata togho di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan melampaui batas. Ya. Melampaui batas di ayat yang ke-6, sehingga ditafsirkan di sini di tafsir Muyassar ayat yang ke-6-nya, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu senantiasa nanti perbuatannya yatgha. Haqqan, benar sungguh. Innal insana, sesungguhnya manusia, yatajawaz, tajawaza, yatajawazu, la yatajawazu hududallah. Jadi perbuatan manusia itu nanti, ingat, kamu harus memahami strategi dalam dakwah. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu ternyata nanti nilainya nilai yang menuju kepada kebenaran, keadilan, kebahagiaan. Tapi posisi manusia adalah di sini Allah sampaikan yatajawazu hududallah. Kebanyakan manusia itu adalah kalla innal insana la yatgha. Sukanya adalah melampaui batas. Hukum-hukum Allah banyak yang dilanggar, perintah-perintahnya banyak yang ditahan, kepingin hidup semaunya sendiri. Kenapa bisa begitu? Dijelaskan di ayat ini bahwa ar-ra'ahu staghna. Munculnya orang-orang seperti itu, kenapa orang melampaui batas? Hukum-hukum Allah tidak mau menjalankannya, hidup seenaknya sendiri. Salah satu contoh, ketika ada seorang perempuan, ini tetangga kami sendiri, ketika ada seorang perempuan, dia menjalani sholat. Begitu menjalani sholat, apa kata suaminya? Kamu itu dibujui wong Arab wae, kenapa sholat? Nah gitu ya. Orang Jawa itu sudah punya budaya nilai untuk menghadap kepada Tuhan sendiri. Kenapa mau dipuji oleh orang Arab? Nah, inilah yang terjadi. Ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Karena dia mampu untuk bisa link kepada Tuhan sendiri menurut dia, sehingga begitu diberi ajaran-ajaran nilai-nilai kebenaran, ya nggak mau.
Kenapa? Karena istaghna, merasa dirinya sudah mampu, merasa dirinya sudah cukup. Betapa di antara kita semuanya, kenapa kita ini malas ngaji? Kenapa kita ini malas untuk melakukan suatu perbuatan perbaikan, peningkatan kualitas iman dan takwa kita? Karena hidupnya sudah merasa nyaman, sudah punya uang, pekerjaan lancar, rumah sudah ada. Makanya di sini orang yang sholat tahajud, antara orang kaya dengan orang miskin, sholat tahajudnya, begitu sholat tahajud itu berdoa kepada Allah. Antara orang kaya dengan orang miskin biasanya khusyuk mana? Khusyuk mana? Yang satu kaya, yang satu miskin, sama-sama sholat tahajudnya, sama-sama berdoanya. Kira-kira khusyuk yang mana? Tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Banyak orang miskin saat sekarang ini juga tidak butuh kepada Allah. Banyak orang kaya saat sekarang ini ya butuh kepada Allah. Banyak. Makanya inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena dari nasabnya, tetapi yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Ya, paling bertakwa. Sehingga ini modal yang Allah sampaikan kepada Rasulullah ketika kamu nanti menyampaikan tentang nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kamu akan melihat banyak manusia yang dia melampaui batas. Penyebabnya kenapa melampaui batas? Karena melihat dirinya serba cukup. Saya ini dalam tanda petik, banyak orang yang mengatakan mereka tidak butuh sholat, mereka tidak perlu butuh untuk berdoa. Kenapa? Semuanya ekonominya sudah lancar, pekerjaannya sudah bagus, uangnya mengalir terus, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ngapain? Ya inilah ya, jadi ar-ra'ahu istaghna. Maka bagaimana kita semuanya, bagaimana merubah seperti itu orang-orang yang mereka biar tidak merasa dirinya itu adalah merasa cukup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah nanti kamu akan kembali. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga inilah Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupannya. Kembali lagi, ada seorang dokter dari Amerika, Michael H. ya, pada tahun 1978 mengadakan penelitian tentang masalah siapa manusia yang paling hebat, ya, siapa manusia paling berpengaruh, siapa manusia yang luar biasa, sehingga dia mengadakan penelitian. Bertahun-tahun dia mengadakan penelitian, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, tokoh-tokoh seperti Isaac Newton, Aristoteles, gitu ya. Banyak-banyak tokoh nasional, tokoh penemu maupun para nabi dan rasul, semuanya diteliti oleh dia. Ternyata hasil yang luar biasa, menemukan ada sebuah buku yang berjudul 100 tokoh berpengaruh di dunia. Ternyata apa yang terjadi, dia seorang Nasrani, yang dia seorang dokter ahli sejarah, memunculkan sebuah buku yang kontroversial, yang padahal pada waktu itu dia beragama Nasrani, dan Amerika ketika itu kuat luar biasa orang yang memeluk agama Nasrani. Ternyata dia menempatkan nabinya sendiri, Tuhannya sendiri yang bernama siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang diangkat menjadi Tuhan Yesus Kristus, itu pada urutan yang nomor 3. Di urutan nomor 3. Betapa mereka pengikut-pengikut Nasrani ketika itu merasa dilecehkan oleh sosok yang bernama Michael ini ya, Michael H ini ya. Merasa dilecehkan, itulah akhirnya mengadakan sebuah sidang, mengadakan sebuah pengadilan terhadap Michael H ini. Kenapa menempatkan Nabi Isa, Tuhannya sendiri, pada urutan nomor 3, sedangkan urutan nomor 2 yaitu diraih oleh Isaac Newton. Sedangkan peraih juara pertama yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam bangga, Nabi Gurek,
gitu ya, Rasulku selama ini yang aku banggakan, yang kita dalam sholatnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ternyata menjadi tokoh yang nomor satu yang luar biasa. Tapi kadang-kadang itu cuma kebanggaan, belum menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Ya. Maka apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dari Rasulullah Muhammad SAW? Ya, gitu ya. Jadi ternyata Rasulullah Muhammad SAW bisa menjadi orang yang sukses seperti itu, salah satunya karena Rasulullah dalam menjalani kehidupan itu mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu demi wahyu menyelesaikan masalah, tidak dengan menggunakan otaknya Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah menyampaikan masalah dengan wahyu. Begitu ditanya tentang masalah siflana Rabbaka ya Muhammad, ya Muhammad jelaskan Tuhanmu itu kayak apa, tidak membuka buku, tidak tanya kepada siapa, tetapi Rasulullah menunggu wahyu yang turun kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ditanya lagi tentang masalah wa yas'alunaka 'anir ruh, bagaimana tentang ruh itu, wa yas'alunaka madza yunfikun, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ditanya tentang masalah apa saja, jawabannya adalah dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban demi jawaban untuk mengarahkan bagaimana Rasulullah dalam berdakwah inilah yang memunculkan nilai-nilai perubahan orang-orang Mekah yang luar biasa. Sehingga Rasulullah tidak terpengaruh dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Muncullah Rasulullah itu mempunyai sifat satu, yaitu Al-Amin. Al-Amin. Jadi Rasulullah SAW itu memang sebelumnya sudah mempunyai gelar Al-Amin, mendapatkan wahyu semakin mantap dalam keal-aminannya. Perbaikan-kebaikan yang sudah ada pada diri Rasulullah dengan turunnya wahyu semakin mantap sebagai seorang da'i, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itulah dengan nilai-nilai kejujuran Al-Amin yang dimiliki oleh Rasulullah, akhirnya Rasulullah menikah dengan seorang saudagar kaya raya, yaitu bernama siapa? Khadijah radhiyallahu an. Dan tidak hanya itu saja, Rasulullah ternyata sebagaimana sifat-sifat yang ada yang sudah kita kenal, Rasulullah itu mempunyai sifat yaitu al-amanah, yaitu dapat dipercaya. Sehingga kehidupan Rasulullah Muhammad SAW karena al-amanah inilah para orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, mungkin di sini ya, mereka semuanya ketika melakukan penitipan barang, kalau sekarang kita kan masih ada banyak ya, penitipan barang ke bank, penitipan barang ke tempat penitipan macam-macam. Rasulullah SAW ternyata di situ amanah. Orang-orang Mekah pada waktu itu ketika akan mengadakan perjalanan suatu tempat yang cukup jauh, maka barang-barangnya dititipkan kepada Rasulullah. Sungguh hal yang luar biasa di sini ya, Rasulullah SAW. Sehingga contoh di sini ketika Rasulullah Muhammad SAW juga menjadi mempunyai sifat yang fatonah, yaitu cerdas. Kecerdasan Rasulullah Muhammad SAW dibimbing karena wahyu-wahyu yang turun. Di samping dari Rasulullah Muhammad SAW memang sebelumnya termasuk orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh di sini Rasulullah senantiasa bagaimana keilmuan yang hadir itu adalah senantiasa Allah mengajarkan kepada Rasulullah ayat demi ayat, sehingga ayat demi ayat itulah mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wahyu demi wahyu yang turun, permasalahan demi permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir. Lalu apa sebenarnya yang menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul dia konsis dalam berdakwah? Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam berdakwah itu per bulan digaji berapa? Digaji berapa?
atau setiap kali ceramah ada apanya? Kotaannya, ada amplopnya? Tidak. Ternyata di sinilah Rasulullah Muhammad SAW wabtaghi fima atakallaha ad-daral akhirah. Carilah olehmu apa saja yang sudah Allah siapkan, yang Allah berikan nanti setelah kehidupan mati. Inilah yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW melakukan dakwah-dakwah walaupun tanpa ada imbalan dunianya. Kalau kita ayo kerja dibayar piro, gitu ya. Kita semangat kerja karena dibayar piro. Semakin gajinya besar, kerja kita semakin semangat. Kalau kita ngaji seperti ini, gitu ya. Apa yang kita dapatkan? Ya. Apa yang harus nanti kita hasilkan? Oh, kalau ngaji nanti kita akan dapatkan gaji kita semakin besar. Ternyata juga tidak nampak, gitu ya. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, carilah oleh kamu nanti hal-hal yang akan bisa membahagiakan kamu di akhirat setelah kematian kamu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak sebagian dari agama yang lain, ada sebagian agama yang lain dia hanya konsentrasi kepada akhirat, padahal salah, melupakan kehidupan dunia. Sehingga inilah Rasulullah adalah merupakan contoh yang luar biasa, yang Rasulullah itu mampu untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga ada yang mengatakan inilah zuhudnya Nabi Muhammad SAW. Zuhud itu apa? Banyak yang memberikan terjemahan zuhud itu adalah meninggalkan dunia untuk mensukseskan akhirat. Padahal kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan bagian kamu yang Allah berikan di dunia. Jangan kamu lupakan. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW kalau seandainya hanya hidup untuk kepentingan akhirat saja, kenapa harus memperjuangkan tentang konsep kekuasaan, konsep politik? Sehingga Rasulullah Muhammad SAW terkenal di situ menjadi Amirul Mukminin, sehingga muncul perang menguasai kota Mekah dan Madinah. Begitu menguasai kota Mekah dan Madinah, apa yang terjadi? Maka Rasulullah menyampaikan sebentar lagi bahwa Persia dan Romawi akan tunduk kepada umat Islam. Jadi begitu Rasulullah menjadi Amirul Mukminin di awal-awal di kota Mekah, Rasulullah memberikan semboyan, motivasi kepada para sahabat semuanya, sebentar lagi Persia dan Romawi dikuasai umat Islam. Ternyata disitulah turun wahyu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sehingga kekuasaan bukan untuk membesarkan diri dan keluarga, kekuasaan diraih bukan untuk menjadikan kenyamanan dalam kehidupannya, kesuksesan dalam kehidupannya, tetapi kekuasaan digunakan untuk Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana Dzulqarnain yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Kisah Dzulqarnain? Dalam surat Al-Kahfi. Ya, ketika kita baca surat Al-Kahfi hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat atau hari Jumatnya itu ada kisah yang namanya Dzulqarnain, di mana Dzulqarnain yang mengawali dakwahnya menguasai dunia bagian barat. Ya, tenggelamnya matahari. Bagaimana Dzulqarnain menguasai dunia barat, dan itu Dzulqarnain berdakwah. Dan akhir hidupnya Dzulqarnain dia menguasai dunia timur, terbitnya matahari, dan untuk berdakwah. Betapa penting ternyata menguasai lahan, menguasai kekuasaan, itu modal juga untuk berdakwah. Tetapi di sini liku-liku yang perlu harus kita pahami, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja juga berdakwah. Yang juga harus kita pahami, ketika Nabi Ibrahim berdakwah, akhirnya Nabi Ibrahim menggantikan Raja Namrud atau tidak?
Tidak. Nabi Musa itu berjuang, berdakwah, dakwahi kepada Fir'aun. Ya, laknatullah. Ternyata begitu Fir'aun itu tenggelam di lautan, apakah ketika itu Nabi Musa, kalau begitu sekarang kekuasaan harus aku ambil alih, begitu? Tidak. Nabi Musa tetap berdakwah. Inilah liku-liku dalam kehidupan yang Rasulullah Muhammad SAW ketika itu mendapatkan wahyu-wahyu, bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman menjadi penguasa sekaligus juga berdakwah, bagaimana Dzulqarnain bagaimana berdakwah, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, dan bagaimana Nabi Musa juga berdakwah. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mangkanat ad-dunya hammahu, maka barang siapa yang dia dalam kehidupannya cuma mikir dunia, dan dunia. Jadi hidup itu yang dipentingkan hanya dunia, dan dunia. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah itu akan menjadikan urusan dunianya itu cerai-berai. Namun sebaliknya, wa man kanat al-akhirah niyatuhu, barang siapa yang dia itu menjadikan akhirat itu adalah niatnya, niyatahu, jadi niatannya hanya untuk akhirat. Apakah kalau begitu kita hanya sholat, ngaji, zikir? Tidak. Semua aktivitasnya dijadikan, diniatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kerja dalam rangka mencari ridha Allah, menjadi penguasa juga dalam rangka mencari ridha Allah. Itulah inti bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kembali lagi pada nilai-nilai dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah dari waktu ke waktu, ya, akhirnya nilai-nilai dakwah yang terus dia kembangkan, masyarakat bagaimana tanggapannya. Di sini Allah sampaikan ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ya Muhammad, kamu nanti akan mendapati orang-orang yang kazzaba wa tawalla, mendapati orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang kau sampaikan. Ternyata betul, ya, dakwah demi dakwah, ternyata ada sosok dari pamannya, ada tetangganya, ada mungkin temannya dulu ketika bermain gitu ya. Ternyata tidak suka dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka suka tentang masalah akhlak Rasulullah, tetapi tidak suka dengan nilai-nilai yang dibawa, yaitu nilai iman dan Islam. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Maka bagaimana Rasulullah di dalam mengemban misi-misi nilai dakwah ini, ketika Rasulullah mulai bersahabat, bagaimana ketika Rasulullah sudah mulai ada santrinya, bagaimana ketika Rasulullah sudah mulai ada pengikutnya yang dianggap adalah sebagai sahabatnya, bukan sebagai anak buahnya, bukan sebagai pembantunya, tetapi menjadi sahabat. Ya, sehingga menjadilah di situ taklim yang dilakukan oleh Rasulullah dari waktu ke waktu, semakin banyak pengikutnya yang melatar belakangi dakwah Rasulullah sehingga sesukses itu. Apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Ali Imran itu ya, 159. Fabima rahmatim minallahi lintadahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah, gitu ya. Maka fabima rahmatin minallah, karena adanya rahmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah itu menjadi seorang nabi dan rasul yang tadi mempunyai sahabat. Kalau kita orang sekarang mengatakan anak buah, orang kita mengatakan santri. Nah, tapi Rasulullah itu dianggapnya adalah sebagai sahabat, sebagai para sahabatnya, yang ketika Rasulullah mampu untuk menjadikan itu semuanya para sahabat, kata Allah, fabima rahmatim minallah, semuanya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya rahmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah Allah merintahkan kepada Rasulullah fa'fu anhum, maka
maafkanlah, berilah maaf kepada mereka. Dalam pergaulan itu pasti muncul ada senangan, muncul pasti ada suatu hal yang berbeda, pasti muncul akhlak yang mungkin menyakitkan. Tapi Rasulullah Muhammad SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa'fu anhum, maka berilah maaf kepada mereka kalau ada kesalahan. Ini kunci dalam kehidupan kita, terutama maaf suami istri dalam keluarga, atau di masjid ketika kita bersama-sama pengurus dengan kita jamaah, atau di sebuah perusahaan, atau di lingkup yang lebih tinggi lagi yakni negara. Ketika ada di antara pemimpin terutama dan di antara kita semuanya mempunyai sifat apa yang ada pada diri Rasulullah, fa'fu anhum, maafkanlah, maka akan muncul sesuatu yang sungguh indah dalam kehidupan. Contoh suami istri yang paling gampang aja, nah gitu ya. Kalau suami istri saling golek menangi dewe, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Iya, ada tiba-tiba piring jatuh, yang disalahkan gara-garanya. Misalkan saja suami datang tiba-tiba menumpahkan piring atau gelas dari meja turun ke bawah. Kalau suami yang dia kepingin menang sendiri, kenapa gelas harus ditaruh di pinggir meja, kan begitu ya. Jadi bagaimana mencari kambing hitamnya. Tetapi sebenarnya kalau permasalahan seperti ini, minta maaf ya, saya tadi agak teledor ini, maka berbeda sikapnya nanti. Rasulullah juga begitu. Jadi posisi kondisi Rasulullah menjadi pemimpin yang dimana orang-orang Arab ketika itu, dan ya begitu ya, orang-orang Arab di zaman Rasulullah itu kondisi akhlaknya yang sungguh luar biasa, menyalahkan orang lain biasa, menjadikan budak saja biasa, kan begitu ya. Sehingga karena Rasulullah suka memaafkan, sehingga berkembang Islam dengan begitu luar biasa. Wastaghfir lahum. Setelah memaafkan seperti itu, ternyata Rasulullah disuruh untuk apa? Wastaghfir lahum, mintalah ampun kepadanya. Ya Allah, semoga saja orang ini engkau ampuni, gitu ya. Semoga saja engkau mengampuni orang ini. Akhirnya muncul kan cair dalam sebuah permasalahan yang muncul. Wasyawirhum fil amri, dan senantiasa musyawarahlah dalam menangani sebuah permasalahan. Bagaimana Rasulullah dalam praktek keluarga, terus termasuk juga dalam memimpin orang-orang dan kepada para sahabatnya. Ternyata musyawarah itu sangat penting yang harus dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di sini jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah sudah mempraktekkan nilai-nilai ketika berdakwah itu dengan nilai-nilai yang disampaikan itu adalah berdasarkan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti ajakan dakwah Rasulullah SAW, maka di sini Allah menyampaikan alam ya'lam bi annallaha yara. Ya Rasulullah, Muhammad mengerti yang sudah kamu lakukan dalam berdakwah. Kamu sudah menjadi orang yang luar biasa, menyampaikan sebuah nilai dakwah, sudah menyampaikan seperti ini. Tetapi ketika mereka semuanya tetap tidak mau engkau dakwai, apa kata Allah? Ya sudahlah, itu urusanku. Allah Maha mengetahui. Bi annallaha yara, Allah senantiasa akan melihat aktivitas yang kamu lakukan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah sanatuz zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Melihat kondisi masyarakat yang pada waktu itu banyak yang menentang, sudahlah, itu nanti urusannya Allah. Ya, walaupun mereka semuanya nanti orang-orang yang perilakunya kadzibah, sudah mendustakan, sudah perilakunya menjahati kamu, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat di penutup surat Al-Alaq ini Allah sampaikan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali kamu jangan taat kepada mereka, orang-orang yang menyakiti kamu, yang mengarahkan kamu untuk menuju jauh dari nilai tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasjud, sujudlah kamu kepada Allah. Waqtarib, mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga surat ini Al-Alaq ini
bahwa bagaimana kita berdakwah melalui diri kita, berdakwah melalui lisan kita, berdakwah melalui harta kita, berdakwah melalui perilaku kita, berdakwah melalui apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itu suatu hal yang perlu dan penting harus kita lakukan. Tapi ingat, walaupun mereka semuanya kondisinya seperti itu, dakwah yang harus kita lakukan. Sehingga pesan Rasulullah Muhammad SAW, badiru bil a'malis sholihat, teruslah kamu semuanya konsis untuk menjadi orang baik. Boleh berhenti menjadi pegawai, boleh berhenti menjadi karyawan, boleh berhenti menjadi sebuah direktur di sebuah perusahaan, tetapi tidak boleh berhenti menjadi orang baik di mana saja dan kapan saja. Badiru bil a'malis sholihat, ketika keadaan nanti sudah tidak nyaman lagi. Ketika apa? Halal haram sudah tidak jelas batasnya, hak dan batil campur aduk. Oleh karena itu, satu langkah yang harus kita kuatkan pada diri kita, senantiasa kita untuk amanu wa amilus sholihat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa memberikan pada kita semuanya umur panjang yang barokah, semangat untuk menjadikan diri kita orang-orang yang solih dan solihah, semangat untuk berdakwah. Allah mudahkan kita untuk mencari rizki yang barakah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.